Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ala dinil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulahul mab'usa rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Ayyuhal mu'minun, ayyuhal muslimun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Ustadz dan Ustadzah SD Muhammadiyah yang saya banggakan, serta anak-anakku sekalian, murid SD Muhammadiyah dari kelas 1 sampai kelas 5. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini atau pada bulan ini kita masih diberi oleh Allah kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung dan semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, anak-anakku dan ustadz-ustadzah yang diberkahi oleh Allah, bulan Ramadan telah kita lakukan, bulan Ramadan sedang kita kerjakan. Bahkan ada orang yang beruntung atau sebaliknya di bulan berkah ini. Apakah tarbiyah Ramadan sampai ke hati kita atau sebalik? Hanya sebatas di mulut tanpa ada asar atau bekas untuk diamalkan di bulan-bulan lain setelah kita ditempuh sebulan lamanya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mereka yang merayakan Idul Fitri adalah yang menempah diri untuk betul kembali fitrah setelah melewati serangkaian ujian dan pendidikan, bukan seperti orang-orang yang merayakan Lebaran yang dengan pongahnya membuat rangkaian seremoni padahal sehari pun dia tidak berpuasa. Ini orang-orang yang rugi, bahkan celaka berjumpa dengan Ramadan. Kita jangan seperti ini, jangan celaka di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada khutbah Jumat, pada naik tangga yang pertama, beliau mengucapkan amin. Setelah itu beliau meneruskan pada tangga yang kedua, beliau juga mengucapkan amin. Begitu pula tangga yang berikutnya, yaitu tangga yang ketiga, beliau juga mengatakan amin. Lalu setelah selesai, para sahabat bertanya kepada beliau atau kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga yang pertama sampai
anak tangga yang ketiga? Rasulullah menjawab, pada anak tangga yang pertama aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepada aku, celakalah dan merugilah orang yang ketika disebut namamu, wahai Muhammad, dia tidak bersolawat. Maka di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini, marilah kita sering mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tua tetapi tidak membuatnya masuk surga. Maka berhati-hatilah. Mumpung di bulan Ramadan ini, marilah kita sowan kepada ibu bapak kita kalau ibu bapak kita masih hidup. Kita minta doa restunya dan lain sebagainya. Dan pada anak tangga yang ketiga aku mengucapkan amin karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang-orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Lalu siapa saja golongan yang merugi di bulan Ramadan? Yang pertama yaitu orang yang menganggap biasa bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini dianggap tidak ada perbedaannya seperti bulan-bulan lainnya. Sampai Ramadan berlalu tentu ini sebuah kerugian yang besar. Sama sekali tidak menganggap istimewa puasa dan merasakan manfaat bulan suci Ramadan. Ia juga tidak segera melakukan kebaikan. Padahal di bulan suci Ramadan segala pahala dilipat gandakan. Para pemirsa, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua yaitu orang yang tiba-tiba berupa alim hanya pada bulan Ramadan. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Di bulan lain Allah kemana? Seolah-olah bulan Ramadan adalah dia sepenuhnya, tapi dia lalai dengan niatnya. Dia lalai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini nampak pada hari perilaku tidak baik menjadi baik, seperti dari tidak berjilbab kemudian berjilbab, dari yang tidak sholat kemudian rajin sholat, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bulan Ramadan ini bukan budaya. Bulan Ramadan ini bukan bulan rutinitas tahunan, tetapi ini adalah kewajiban oleh Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beriman sehingga mencapai la'allakum tattaqun. Namun orang yang kedua ini jika nanti selesai Ramadan manusia itu kembali berbuat maksiat kepada Allah, ada yang melepas hijab, ada yang tidak sholat lagi, ada juga yang tidak sholat sunnah lagi atau tidak berpuasa Senin Kemis dan lain sebagainya. Untuk tetap istiqomah dalam beramal dan berbuat kebaikan. Golongan yang ketiga yaitu orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga.
Golongan yang ketiga ini adalah orang yang hanya membawa hawa lapar dan haus saja. Ia tidak merasa bersalah dan berdosa ketika melakukan kemungkaran, menggunjing, menyebar fitnah, menghina, dan lain sebagainya. Dan pada saat Ramadan tiba, kebiasaan buruk itu tidak juga berubah, sehingga Ramadan tidak membawa pengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang ditinggalkannya pada waktu puasa. Sudah jelas, anak-anakku sekalian, hadirin sekalian, bahwa Allah tidak membutuhkan haus kita, tidak membutuhkan lapar kita, tapi Allah membutuhkan iman dan takwa kita. Dan yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak memaafkan waktu di bulan Ramadan. Maaf, yang keempat yaitu orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan. Mereka yang tidur pada siang hari di bulan suci Ramadan, serta malamnya bergadang dan melakukan hal yang sia-sia pada malam harinya. Itu adalah golongan yang merugi pada bulan Ramadan. Seharusnya di bulan ini disibukkan dengan amal ibadah seperti sholat berjamaah, tadarus dan tadabbur Al-Quran, berzikir, berinfak, dan sedekah serta kebaikan lainnya. Yang kelima yaitu orang yang tetap melakukan maksiat di bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan terdapat banyak amal yang jika dikerjakan akan menyebabkan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti amalan puasa. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang berpuasa dengan motivasi yang benar karena iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian juga qiyam Ramadan. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang sholat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Kita masih diberi kesempatan berapa hari lagi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampunan kepadanya agar dosa-dosa kita diampuni dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak termasuk golongan orang celaka dan merugi, yakni orang yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan tetapi Allah tidak mengampuni dosa-dosa. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir, marilah kita jaga bulan Ramadan ini, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diganjar oleh Allah sebagai manusia yang takun. Kalau kita menjadi takun, akan dimasukkan oleh Allah ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.